Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, apa kabar? Keadaannya sehat semua? Hari ini upload. Nah, upload di sini, kemudian pilih embed. Nah, paste di sini kodenya, kemudian submit. Nah, jadilah pad kita sudah masuk ke dalam Canvas ya. Jadi anak ketika kita akan melakukan praktikum tidak harus lagi membuka link untuk masuk ke padnya karena ternyata di pad itu juga lama gitu ya. Jadi loadingnya kalau dari padnya langsung justru lebih lama dibandingkan dengan setelah kita embed di sini. Kalau tampilannya terlalu kecil di sini juga sebenarnya fiturnya bisa di full screen ya. Sama seperti di padnya sendiri. Ya. Seperti ini. Nah, kemudian fitur apa lagi sih yang bisa kita gunakan dengan embed ini? Nah, kita juga bisa buat untuk kehadiran ya. Misalnya di pembelajaran asinkronus itu mungkin kita akan sulit mengecek kapan anak mengerjakan atau kapan anak masuk ke modul yang kita buat gitu ya. Kita agak susah dan siapa yang mengakses juga kita agak susah. Nah, jadi di sini caranya kita buat aja kehadiran. Pilih aja page tidak apa-apa ya. Misalnya di sini kehadiran ya. Oke. Nah, sudah. Setelah itu kehadiran ini kita kalau saya buatnya pakai Google Form. Karena kalau pakai Google Form itu anak-anak bisa apa namanya? Menginput sendiri secara manual gitu ya. Jadi masing-masing bukan oleh kita. Nah, di sini ini sebenarnya untuk gerak parabola tapi nggak apa-apa ini kita namanya coba-coba aja. Kirim sama pilihnya yang ini ya. Nah, setelah itu copy, setelah di copy masuk lagi ke tadi hadiran, edit, kemudian insert, embed. Paste. Oke, sudah ya. Nah, jadi anak di sini nanti ketika masuk ke modul kita, mereka itu bakal ngisi kehadiran seperti ini ya. Misalnya mereka masukin nama email gitu ya. Misalnya email saya. Kemudian namanya.
ini supaya lebih apa namanya, lebih ketahuan gitu ya bahwa anak tersebut yang mengisi. Jadi jangan sampai kita biarkan anak bisa mengisi beberapa kali. Jadi ini di set dulu di Google Formnya supaya mereka hanya bisa mengisi satu kali, supaya nggak ngisi teman-temannya juga. Jadi cuma ngisi punya sendiri aja ya. Nah di sini dia pilih kelas misalnya IPA 4. Kemudian kehadirannya ya, termasuk ini juga untuk mengecek misalnya ada anak yang dia itu nggak bisa hadir gitu karena sakit gitu, nggak bisa ngerjain, walaupun sebenarnya ini bisa dikerjakan secara mandiri, tapi karena dia mungkin sangat lemah dan sebagainya, atau izin karena keperluan yang tidak yang sangat mendesak gitu ya. Jadi anak bisa klik di sini izin atau sakit ya. Jadi di hari itu, setelah itu dia kirim tanggapan ya. Nah, jadi sesimpel itu untuk mengecek kehadiran menggunakan fitur embed dengan Google Form. Terus yang selanjutnya, nah, ini juga bisa digunakan nih untuk guru matematika ya, termasuk fisika juga, ini sama. Caranya ini gampang. Selanjutnya kita akan masukkan whiteboard virtual ke dalam LMS Canvas ya. Kita akan masukkan whiteboard virtual. Ini kita sini misalnya. Bisa kita perintah salah satu anak untuk mengerjakan soal gitu. Nah, jadi nanti ini tuh bakal sinkron dengan papan tulis kita ya. Nah, papan tulis kita yang ada di sini, kita misalnya tulis-tulis nah gini ya. Nah, kita akan coba lihat di sana. Nah, di sini juga ada. Jadi pas begitu kita nerangin ya, ini kelebihannya, nah ini juga bisa di full screen ya sama. Juga bisa di full screen. Oh, tapi di sini sepertinya bisa. Sepertinya kalau di sini nggak bisa ya. Jadi dia cuma bisa full screen di tempatnya saja di sini. Nah, tapi di sini jadi kita bisa misalnya masukkan screenshot dari soal yang akan kita jelasin. Ya, tinggal pilih ini, kemudian ini bisa upload image. Berarti kita simpan dulu screenshot soal kita, atau bisa juga PDF. Ya, upload PDF. Jadi PDF bisa ditampilkan di sini juga sebenarnya. Nah, gitu. Jadi anak misalnya suruh ngerjain tuh, ngerjain soal, terus kita kasih waktu, misalnya kita tunjuk anaknya siapa untuk mengecek dia ada nggak sih gitu. Nah di situ ya. Nah, memang walaupun anak ya pasti agak susah ya karena dia mungkin pakai mouse. Gitu. Ya setidaknya dia bisa milih ABC-nya gitu. Jadi mana yang benar. Gitu. Terus kelebihan lainnya dari fitur ini juga, jadi kalau kita nanti udah beres ngerjain gitu ya, udah beres nerangin gitu, terus anak itu pingin nyatet, kalau mereka di screenshot kan agak repot gitu ya.
Nah, kalau dengan fitur ini udah disematkan ke dalam kanvas. Nanti di kanvas itu, nah di bagian atas, si AWW ini tinggal diekspor aja. Jadi tulisan kita yang tadi sama anak ini bisa dijadikan sebagai PDF gitu. Jadi mereka tinggal klik ekspor, ekspor PDF. Jadi begitu kita hapus, anak sudah punya catatannya dalam bentuk PDF. Gitu. Jadi tidak repot lagi harus screenshot gitu ya. Oke, itu mungkin beberapa fitur yang bisa kita gunakan dengan adanya embed di kanvas itu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya mohon maaf jika saya seperti menggurui, saya hanya berbagi saja dan mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih banyak yang tahu fitur ini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita efektifkan untuk mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.